Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Bilangan pasal 28 ayat yang pertama sampai yang ke-31. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya, membukanya bersama dengan saya, dan kita membacanya, merenungkan firman Tuhan bagi kehidupan kita bersama-sama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian, diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya, haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan juga 3/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap lembu jantan, serta 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk domba jantan yang seekor itu, serta 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap domba. Itulah suatu korban bakaran, bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban-korban curahannya haruslah untuk 1 ekor lembu jantan setengah hin anggur, untuk 1 ekor domba jantan 1/3 hin, dan untuk 1 ekor domba 1/4 hin. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. Dan 1 ekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahannya, di samping korban bakaran yang tetap. Ayat yang ke-16, dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya. 7 hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Dan haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 7 ekor domba berumur setahun. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Sebagai korban sajian, haruslah kamu olah tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk 1 ekor lembu jantan, dan 2/10 eva untuk 1 ekor domba jantan. 1/10 eva haruslah kau olah untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu.
Selanjutnya, seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran pagi yang termasuk korban bakaran yang tetap, haruslah kamu mengolah semuanya itu. Secara demikian, haruslah setiap hari selama 7 hari kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di samping korban bakaran yang tetap, haruslah itu diolah serta dengan korban curahannya. Dan pada hari yang ketujuh haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun, juga sebagai korban sajiannya. Tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap ekor lembu jantan, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. 1 ekor kambing jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan korban-korban curahannya. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dari ayat firman Tuhan hari ini, dari Bilangan pasal 28 ayat yang pertama sampai yang ke-31, kita dapati bahwa Allah ingin setiap umat Tuhan ketika datang memberi persembahan, ketika datang kepada Tuhan, datang dengan memberi pemberian yang terbaik. Bapak Ibu saudara terkasih, pemberian yang terbaik adalah pemberian yang tak bercela. Suatu pemberian persembahan yang standar yang Tuhan minta dari umat Israel. Pengolahannya pun diatur dengan teliti dan harus memenuhi standar yang Tuhan sudah tetapkan. Umat Kristen saat ini tidak lagi mempersembahkan korban sebagaimana yang dilakukan umat Israel pada zaman itu. Namun yang perlu kita harus garis bawahi dan perlu kita ingat bahwa dari bacaan ini kita belajar Tuhan sebenarnya mengharapkan yang terbaik dari hidup saya dan saudara. Kalau kita baca ayat yang sudah kita dengar bersama-sama, Tuhan memerintahkan Israel untuk mempersembahkan korban api-apian itu setiap hari, berupa 2 ekor domba, 1 ekor pada waktu pagi dan 1 ekor pada waktu senja. Selain itu ada korban sajian dan korban curahan untuk hari Sabat. Ada tambahan 2 ekor domba untuk dipersembahkan selain persembahan yang sudah dilakukan setiap hari. Selain itu ada juga persembahan bulanan. Kemudian ada melalui pengaturan kurban ini, Tuhan mengharapkan perhatian yang utuh dan konsisten dari umat Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, persembahan yang Tuhan minta bukanlah suatu daftar yang bisa dicentang satu persatu. Kalau itu kita sudah penuhi. Yang terpenting dari semua itu adalah perhatian terhadap kualitas persembahannya. Kualitas dari hal yang sudah kita berikan bagi Tuhan. Apakah itu yang terbaik atau bukan? Apakah itu yang terutama yang Tuhan inginkan yang kita kerjakan atau tidak? Apakah itu yang Tuhan mau? Apakah Tuhan yang diutamakan dari setiap persembahan yang kita berikan yang terbaik kepada Tuhan atau tidak? Atau malah sebaliknya, kita memberikan yang sisa-sisa dari semua yang sudah kita pakai, baru kita kembalikan, baru kita berikan kepada Tuhan. Di situ makna yang sebenarnya ketika Tuhan memberi
arahan bagaimana ketika umatnya, orang percaya, datang memberi persembahan. Haruslah yang baik, terbaik, dan paling utama yang kita harus beri perhatian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, persembahan tidak bisa diabaikan suka hati kita. Kalau memang kita tergerak, barulah kita beri persembahan. Kalau tidak tergerak, ya tidak. Kita tidak akan memberikan. Bahkan kita memberikan yang sesuka kita lah. Tidak bisa seperti itu. Karena Tuhan menginginkan yang terbaik dari hidup saya dan saudara. Perhatikan bahwa korban-korban yang Tuhan minta bukanlah barang murah. Kalau kita baca tadi ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tidak ada satu barang murah. Semua biaya yang Tuhan minta itu besar. Dan untuk semua itu Tuhan minta komitmen dalam mempersembahkan korban-korban yang mahal ini, hari demi hari, tahun demi tahun. Melalui korban ini Tuhan ingin menjadi yang terutama. Tuhan ingin kita menjadikan Tuhan itu prioritas yang paling penting, yang paling pertama dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi Tuhan mempercayakan berbagai sumber daya kepada saya dan saudara, waktu, pikiran, energi, uang atau benda yang sudah Tuhan berikan yang terbaik. Nah, sekarang Tuhan mengharapkan yang terbaik pula yang kita berikan kepadanya. Menjadi pertanyaan sekarang, apakah kita mengutamakan Tuhan dalam penggunaannya? Jawabannya ditemukan bukan pada kehadiran kita di gereja atau kerajinan kita bersaat teduh. Jawaban sesungguhnya dapat ditemukan pada tagihan kartu ATM kita atau pada agenda kita. Seberapa banyak sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita, yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang paling pertama, yang terbaik, yang terus konsisten meskipun musim hari itu berganti. Kita taruh Tuhan yang paling pertama di semua kartu ATM kita, agenda kita, kesibukan kita, dan pekerjaan kita. Dan ketika kita datang melayani kepada Tuhan, apakah itu sudah yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaannya bagi hidup saya dan saudara ketika kita berkata yang terbaik yang saya mau berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui renungan hari ini kami belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami. Dan hari ini kami merenungkan apakah kami sudah memberi persembahan yang terbaik. Tuhan menjadi prioritas pertama dan utama yang kami utamakan di dalam kehidupan kami, dalam setiap kesibukan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dari setiap tagihan kartu ATM kami, dari semua kesibukan yang kami lakukan. Apakah kami sudah memberi persembahan yang terbaik yang Tuhan sudah percayakan bagi kami? Ajar kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, agar kami terus memprioritaskan Tuhan, agar kami terus konsisten memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Luruskan dan ajar kami untuk tulus dalam setiap motivasi dan pelayanan kami, agar kami tahu bahwa hanya Tuhan saja yang layak menerima yang terbaik yang kami berikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah percaya, tetap teruslah berdoa,